Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yaitu penerapan sekolah bebas bullying atau perundungan. Saya perkenalkan diri saya seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di slide ini. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Bu Yeni. Eh, Baik, sebelum kita bicara panjang lebar tentang bullying, akibat yang dirasakan, akibat yang dialami oleh korban bullying, serta bagaimana peran yang bisa diberikan sekolah terhadap korban bullying, maka terlebih dahulu kita samakan dulu persepsi kita tentang bullying ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, bullying atau yang sering juga disebut dengan perundungan adalah hal yang bisa terjadi pada siapa saja, terutama pada anak-anak kita dan remaja. Kasus bullying di sekolah mungkin sering kita dengar dari pemberitaan media massa. Bahkan, bullying atau perundungan itu mungkin juga menimpa anak-anak yang ada di sekitar kita, yang mungkin itu akan berakibat fatal dan bahkan sampai mereka atau anak-anak yang menjadi korban bullying itu bunuh diri. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita bantu anak-anak kita itu. Tujuan pertemuan kita pada hari ini, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia kepada kami, bagaimana kita menjadikan sekolah kita ini sekolah bebas bullying. Nah, untuk itu, setelah penyajian materi, Bapak dan Ibu minimal akan akan membimbing satu orang siswa atau sekelompok siswa sehingga mereka terbebas dari pelaku bullying atau korban bullying. Baik Bapak dan Ibu, menurut kamus Bahasa Indonesia, bullying itu adalah perundungan. Bullying itu diartikan juga dengan perundungan. Itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, dan menyebarkan rumor. Jadi bullying itu sebenarnya berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu kepada pengertian adanya sebuah ancaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Umumnya, ancaman-ancaman itu dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah atau lebih rendah dari pelaku, yang berakibat menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya. Nah, korban akan menderita bermacam-macam dampak. Nanti kita akan bisa melihat dari pembahasan berikutnya seperti sampai korban melakukan bunuh diri. Baik Bapak dan Ibu, bullying atau perundungan di sekolah itu merupakan keadaan yang serius yang harus kita tangani. Apabila ini dibiarkan, anak kita tidak bersemangat untuk belajar, sehingga itu akan membuat performance akademiknya menurun. Seiring dengan tumbuh kembangnya anak, membiarkan anak terus dibully juga akan membuat ia rentan untuk menderita gangguan mental. Jadi, bullying atau perundungan itu adalah tindakan kekerasan yang seharusnya segera untuk kita atasi. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti fisik, untuk menyakiti verbal dan psikologis seseorang terhadap seseorang yang merasa tidak berdaya. Salah satu ciri khas dari perundungan itu atau bullying itu adalah ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki oleh pelaku dan korban bullying itu sendiri. Perilaku bullying tersebut itu akan menimbulkan bermacam-macam efek negatif bagi korban. Di antaranya, korban bisa mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak,
ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan-keinginan untuk bunuh diri. Dan pada akhirnya, korban dari bully itu bisa menjadi pengguna obat-obat terlarang. Perundungan dapat berbentuk ejekan, cemoohan, ancaman, meminta barang atau uang dengan paksa, maupun kekerasan fisik. Korban bullying itu, kalau kita tidak membantu mereka dengan segera, maka mereka akan menderita, akan mengalami kondisi depresi, gangguan kecemasan, bahkan mungkin berkeinginan untuk bunuh diri. Nah, untuk itu, Bapak dan Ibu, kita perlu secepatnya untuk bisa membantu mereka-mereka yang menjadi korban bully. Bullying atau perundung di sekolah itu memang menjadi keadaan serius yang pada saat ini harus kita bantu. Korban bullying sering menunjukkan adanya gejala-gejala atau masalah psikologis. Bahkan setelah perundungan berlangsung, kondisi yang paling banyak itu sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, efek bullying juga bisa menyebabkan gejala psikosomatis, yaitu masalah-masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Perilaku bullying tersebut itu menimbulkan banyak efek negatif bagi korbannya. Di antaranya, korbannya akan mengalami depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan-keinginan untuk bunuh diri. Untuk itu, Bapak dan Ibu, ini perlu kita carikan solusi yang tepat. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sekolah sehingga korban bullying itu menjadi bisa kita reduksi, dan kapan perlu kita bisa mentiadakan lagi korban-korban bullying yang ada di sekolah. Anak-anak yang menjadi korban bullying biasanya dia akan mengalami ketakutan yang amat sangat untuk datang ke sekolah dan mengalami anxiety yang tinggi. Nah, selain itu, anak-anak ini mungkin akan sering mengalami mimpi buruk, perubahan perilaku, nafsu makan yang menurun. Nah, berdasarkan data yang ada, korban bullying di Indonesia itu sebanyak 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia itu pernah mengalami bullying. Nah, bentuk perundungan antara lain dari 40% siswa yang mengalami bullying itu antara lain dalam bentuk fisik, psikis, dan cyberbullying. Nah, kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak yang berani untuk bilang stop jika terjadi bullying, bukan hanya diam atau malah ikut-ikutan melakukan bullying. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengatakan bahwa kejadian mengenai siswa misalnya yang jarinya diamputasi hingga siswa yang ditendang sampai meninggal itu sebuah gambaran betapa ekstrimnya dan fatalnya intimidasi bullying fisik dan psikis yang dilakukan oleh pelajar-pelajar kita saat ini kepada teman-temannya. Nah, data pengaduan anak kepada KPAI itu sudah bagaikan gunung es. Kemudian ada data lain yang kita lihat di KPAI, tingkat bullying di Indonesia, 41% murid di Indonesia itu mengalami bullying. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima setidaknya 37.381 laporan bullying dalam kurun waktu 2011 sampai 2021. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus itu disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, kita melihat bahwa ada pasal-pasal tentang bullying itu, tentang kekerasan itu,
yang perlu kita perhatikan di sekolah. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 misalnya tentang perlindungan anak dalam ayat 1A menyatakan setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Sudah diatur itu ya. Nah, sementara kita tadi sudah melihat banyak sekali data-data yang mengatakan bahwa bullying itu sangat tinggi. Bayangkan Bapak dan Ibu, 41% itu terjadi di dunia pendidikan. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama mengatakan kepada anak didik kita, kepada pelajar-pelajar kita, supaya mereka berani untuk mengatakan stop bullying, stop perundungan. Nah, untuk itu tentu ada bermacam-macam strategi yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk bisa mengatasi korban bullying itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu, korban bullying di Indonesia itu atau perundungan itu dari tadi kita sudah bisa memberikan bentuk-bentuk dalam bentuk apa saja mereka menderita bullying itu, misalnya dalam bentuk ejekan, cemoohan, ancaman, meminta barang gitu ya, atau uang secara paksa ataupun kekerasan-kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak kita. Kita melihat alasan apa anak-anak kita bisa menjadi perilaku bullying, antara lain karena kemampuan adaptasinya yang sangat buruk, pemenuhan eksistensi dirinya yang kurang, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya. Bahkan, pelaku bullying merupakan juga korban bullying sebelumnya. Nah, orang tua yang terlalu sibuk misalnya dan kurang mencurahkan perhatian kepada anak itu juga menjadi penyebab kenapa anak melakukan bullying atau perilaku-perilaku menyimpang. Anak bisa menjadi pelaku bullying diantaranya karena kemampuan adaptasi yang buruk tadi, misalnya dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, beberapa hal yang menjadi penyebab perilaku bullying itu antara lain teman sebaya. Teman sebaya memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide-ide yang tidak baik kepada temannya. Kurangnya pengawasan dan bimbingan orang dewasa antara lain juga menjadi penyebab kenapa anak memilih hal yang negatif untuk melepaskan stresnya. Maraknya geng atau kelompok pertemanan menjadi salah satu faktor adanya bullying di sekolah. Oke. Perilaku bullying sudah kita bahas, efek-efeknya sudah kita bahas, korban bullying itu sudah kita bahas juga, bahwa korban bullying itu secara psikologis dia akan menunjukkan gejala-gejala yang itu perlu kita bantu seperti adanya stres, gangguan kecemasan itu ya. Jadi saya pikir itu antara lain kenapa anak-anak korban bullying itu perlu kita bantu. Nah, Bapak dan Ibu, di slide ini Bapak Ibu bisa melihat bentuk-bentuk bullying yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa jenis bullying yang perlu kita antisipasi yang akan terjadi di sekolah. Pertama, bullying fisik. Yang kedua adalah bullying verbal. Berikut adalah tindakan pengucilan. Kemudian ada bullying dunia maya, bullying seksual, dan bullying antar saudara. Nah, ada beberapa contoh dari bullying. Misalnya, ketika anak melakukan bullying fisik, itu bisa ditampakkan dalam bentuk perilaku, misalnya perilaku menampar, menimpuk, menginjak kaki, mencegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara push up, itu bentuk-bentuk lain dari bullying fisik. Nah,
Bullying verbal memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menyebar gosip, memfitnah. Itu adalah bentuk-bentuk dari bullying verbal. Ini berikut contoh-contoh dari bullying verbal, sehingga nanti setelah pembahasan kita ini, Bapak Ibu bisa melakukan asesmen terhadap sekolah Bapak Ibu untuk melihat gejala-gejala yang dialami oleh anak, indikator-indikator anak yang melakukan bullying, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memberikan bantuan terhadap anak-anak kita. Dan ketika kita bisa memberikan bantuan kepada anak-anak kita, maka sekolah kita menjadi sekolah bebas bullying. Nah, contoh bullying verbal antara lain memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebarkan gosip. Itu sudah kita lihat tadi. Nah, baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita juga akan melihat ada juga bullying yang kita sebut dengan cyberbullying, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Berikut contohnya tindakan-tindakan rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial, itu adalah bentuk dari cyberbullying. Baik Bapak dan Ibu, indikator anak yang melakukan indikator atau indikator anak-anak yang menjadi korban bullying itu sebentar lagi Bapak Ibu bisa melakukan asesmen di sekolah Bapak Ibu, melihat bahwa anak-anak yang pemalu, anak-anak yang penakut, anak-anak yang memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dibanding dari teman seusianya, anak-anak yang berusia lebih muda, atau anak-anak yang tidak memiliki banyak teman, itu adalah indikator dari anak-anak yang akan terkena menjadi korban bullying. Tipe-tipe anak yang rentan untuk menjadi korban bullying di sekolah antara lain adalah murid yang disukai di sekolah. Pelaku bullying biasanya merasa terancam dengan popularitas yang dimiliki oleh anak yang disukai di sekolah atau yang sering kita sebut anak yang menjadi korban bullying. Nah, jenis bullying ini disebut dengan agresi relasional. Contohnya, mempengaruhi orang lain untuk membenci korban atau merusak kepercayaan diri seseorang. Tipe anak yang rentan menjadi korban bullying di sekolah itu pertama adalah anak dengan kebutuhan khusus. Misalnya anak dengan gangguan spektrum autisme, anak penderita ADHD, Down syndrome, atau anak-anak yang mengalami gangguan disleksia. Kedua, murid dengan keunikan fisik, anak yang memiliki ciri fisik unik yang berbeda dari siswa kebanyakan. Misalnya, anak dengan mata sipit, postur tubuh yang dianggap terlalu pendek, kelawat tinggi, gemuk, dan ciri-ciri fisik lainnya. Nah, ciri-ciri anak yang korban bullying, kenapa kita perlu melihat anak-anak yang mengalami ciri-ciri korban bullying? Karena sebentar lagi Bapak Ibu akan melakukan asesmen, antara lain anak yang suka bolos dari sekolah. Itu adalah ciri-ciri anak dari korban bullying. Salah satunya, tidak menyukai sekolah, performa akademiknya yang menurun, melakukan tindakan yang merugikan tubuhnya, terdapat barang-barang pribadi yang selalu dia rusak, seperti bukunya, gadgetnya, hingga pakaian, anak yang sulit tidur, sering mengalami mimpi buruk, kehilangan teman-teman tiba-tiba, dan anak-anak yang menghindari situasi sosial, itu adalah anak-anak yang menjadi indikator bagi kita menjadi korban bullying. Oke, selain itu, indikator-indikator yang bisa kita lihat Bapak dan Ibu,
anak-anak yang sulit tidur tadi ya, sulit berkonsentrasi di kelas, atau kegiatan apapun, sering membuat alasan untuk bolos sekolah. Biasanya anak-anak ini ditandai dengan bermacam-macam gejala, anak yang membuat-buat anak-anak yang suka menyatakan gejala penyakit seperti pusing, sakit perut, dan sebagainya. Anak yang sering melamun, tidak semangat, mengalami penurunan prestasi, itu antara lain indikator yang perlu Bapak Ibu pahami. Indikator lain ditandai dengan anak menghindar saat diajak berbicara, mendadak kehilangan teman, tidak mau menjalin pertemanan dengan siapapun, mengalami gangguan tidur, terlihat stres, atau ada luka atau perubahan pada tubuhnya sehingga anak-anak ini bisa kabur dari rumahnya. Baik Bapak dan Ibu, dampak bullying itu antara lain adalah masalah psikologis. Jadi, kenapa kita perlu membantu anak-anak yang korban bullying? Karena memang yang dikenai dari bullying itu adalah psikologis anak. Seperti dari tadi saya sudah katakan, anak-anak yang korban bullying itu pada suatu saat dia nanti juga bisa menjadi pelaku bullying, dan juga anak-anak dari korban bullying dalam bentuk jangka panjang dia bisa menjadi KDRT. Masalah psikologis, misalnya depresi, gangguan kecemasan, gejala-gejala psikosomatis. Nah, masalah-masalah psikologis yang ini perlu kita bantu. Itu Bapak dan Ibu. Dampak bullying itu bermacam-macam ya, gangguan tidur, ingin bunuh diri tadi sudah kita lihat. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk bisa mengatasi bullying itu di sekolah? Nah, antara lain cara mengatasi bullying di sekolah, tingkatkan kesadaran di antara anak-anak kita tentang dampak dari bullying itu sendiri. Tekankan perilaku yang baik, seperti perilaku empati dan capaian prestasi bersama di sekolah. Latihlah guru dan staf yang ada di sekolah Bapak dan Ibu tentang berbagai macam cara untuk mengatasi bullying itu. Nah, jadi cara mengatasi bullying di sekolah itu antara lain tunjukkan prestasi, jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan. Jadikan bully itu sebagai penyemangat untuk sukses. Kenapa? Karena dari hasil penelitian sangat tipis sekali beda antara bully dengan humor itu. Jadi untuk itu bagaimana kita menjadikan bully yang sudah ada itu menjadi penyemangat untuk anak-anak kita menjadi sukses. Jangan menunjukkan sikap takut dan sedih, dan kapan perlu laporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, supaya guru-guru bisa mengatasi bullying itu di sekolah, supaya kita bisa mengatasi bullying itu secara bersama-sama di sekolah, maka Ibu Bapak perlu melakukan perubahan terhadap siswa. Jadi jangan jadikan siswa itu seperti orang yang betul-betul anak-anak yang jadikan siswa kita itu sebagai teman kita, sehingga dia mudah untuk menyampaikan kepada kita apa-apa yang sudah terjadi pada dirinya. Nah, untuk itu apa yang perlu diperbaiki oleh guru? Antara lain bagaimana guru menatap siswa, senyuman yang diberikan oleh guru, salaman, sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh guru, baik itu sentuhan psikologis maupun sentuhan-sentuhan jasmani. Mengenai panggilan, jangan memberikan stereotip-stereotip yang negatif, tetapi guru yang hebat itu dia akan bertanya kepada siswanya dipanggil apa yang enak bagi siswanya. Nah, Bapak dan Ibu, ada bermacam-macam teknik yang bisa dipakai oleh guru untuk menghadapi siswa korban bullying itu. Antara lain, ketika siswa datang kepada kita, bagaimana kita bisa menyambut kedatangan siswa dengan baik, bagaimana kita menjaga jarak, sikap kita terhadap siswa, ekspresi wajah dan gerakan,
bagaimana nada suara, mimik wajah Bapak dan Ibu, ajakan untuk bicara, kontak mata, kontak kejiwaan, dan sebentar lagi hal-hal inilah yang akan kita cobakan sehingga guru bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswa-siswa yang menjadi korban bullying. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.